Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gede Widyastina SEMM selaku pembimbing sekaligus penguji. Yang saya hormati Ibu Lodehari Trisnawati SPD MSI selaku penguji, Bapak Eketut Suwardike SEMM selaku penguji, dan Bapak Ini Mas Rikarse SE selaku notulen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Ketut Diadiani NIM 18011140. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan proyek penelitian yang saya lakukan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Adapun poin-poin yang akan saya bahas seperti yang tertera pada slide. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu letak akar masalah. Setiap organisasi berdiri untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi memerlukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai yang dituntut untuk menghasilkan kinerja yang optimal agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Menurut Kartono, kinerja merupakan hasil atau prestasi yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan job desk yang telah diberikan oleh organisasi itu sendiri. Nah, pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, yang merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah, memiliki beberapa pegawai untuk mencapai tujuannya tersebut. Salah satunya adalah pegawai kontrak. Nah, pada penelitian ini saya memilih pegawai kontrak sebagai subjek penelitian saya dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian saya, dan juga pegawai kontrak ini kinerjanya akan dievaluasi setiap tahunnya. Merujuk pada kinerja pegawai kontrak yang harus dievaluasi setiap tahunnya, terdapat permasalahan terkait kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2021, di mana standar kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng adalah 100%, tetapi dalam hal ini pegawai kontrak hanya mencapai 99%. Belum sesuainya capaian kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 diduga diakibatkan oleh beberapa faktor dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan kerja yang kurang memadai. Yang kedua yaitu bangunan kantor yang sudah dalam kategori rusak. Yang ketiga yaitu hubungan antar sesama pegawai dari berbagai divisi masih perlu ditingkatkan karena masih sering terjadi miscommunication. Dan yang ketiga yaitu terdapat perbedaan dalam pemberian gaji. Nah, berdasarkan pada fenomena yang sudah saya jelaskan dan adanya teori yang mendukung variabel antar penelitian, maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng? Yang kedua, apakah lingkungan kerja non fisik berpengaruh terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng? Yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng? Dan yang keempat, apakah lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Yaitu tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui apakah lingkungan kerja non fisik ini berpengaruh terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, dan kompensasi secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Ada dua kegunaan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kegunaan teoritis, di mana kegunaan ini digunakan untuk sumbangan pemikiran dalam teori-teori khususnya dalam lingkungan kerja yang berguna untuk peneliti sendiri, lembaga maupun instansi. Yang kedua yaitu kegunaan aplikatif, di mana kegunaan ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam hal lingkungan kerja, kompensasi, dan kinerja. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Menurut Sadarmayanti tahun 2011, lingkungan kerja terbagi atas dua jenis, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Berdasarkan pendapat para ahli, lingkungan kerja fisik merupakan segala sesuatu yang merupakan kondisi fisik yang ada di sekitar pegawai yang mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya ada pun indikator lingkungan kerja fisik ini menurut Siagian 2014, yaitu bangunan tempat kerja,
peralatan kerja dan fasilitas. Pendapat yang lain juga datang dari Sudarmayanti yang mengungkapkan bahwa indikator lingkungan kerja fisik itu terbagi atas penerangan dan pencahayaan, temperatur dan suhu udara, kelembaban di tempat kerja, sirkulasi udara, kebisingan, bau tak sedap, dekorasi tempat kerja, dan keamanan di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu hubungan lingkungan kerja fisik dan kinerja pegawai. Menurut Anagora tahun 1992, lingkungan kerja fisik yang baik akan mampu membawa pengaruh yang baik juga bagi semua pihak, baik itu pihak pegawai itu sendiri, pihak atasan maupun hasil kinerjanya. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan kerja non fisik. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja non fisik merupakan suatu keadaan hubungan antara pegawai dengan sesama pegawai, pegawai dengan atasannya, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, menurut Siagian tahun 2014, lingkungan kerja non-fisik terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu hubungan antar rekan kerja, yang kedua hubungan atasan dengan bawahan, dan yang ketiga kerja sama pegawai. Selanjutnya, lingkungan kerja non-fisik ini memiliki hubungan dengan kinerja pegawai, di mana menurut Beni Setiadi tahun 2015, lingkungan kerja non-fisik berpengaruh dalam pencapaian kinerja pegawai dan organisasi itu sendiri. Karena jika kompensasinya sudah sesuai, maka pegawai itu akan berusaha untuk meningkatkan kinerja. Nah, yang selanjutnya yaitu kompensasi. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan segala sesuatu yang berbentuk uang atau bukan yang harus diberikan oleh organisasi kepada karyawan atas hasil kerja kerasnya. Nah, kompensasi ini terdiri dari beberapa indikator menurut Sinamora tahun 2004. Yang pertama yaitu upah dan gaji, kedua insentif, ketiga tunjangan, dan yang keempat fasilitas. Pendapat yang lain datang dari Umar tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa indikator kompensasi terdiri dari gaji, bonus, upah, premi, pengobatan, dan asuransi. Adapun hubungan antara kompensasi dan kinerja ini adalah menurut Stefandi Andi Pratama pada tahun 2016 menyatakan bahwa semakin sesuai kompensasi yang diterima oleh seorang pegawai, maka perusahaan atau organisasi akan mendapatkan hasil kinerja yang optimal dari seorang pegawai itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kinerja. Berdasarkan pendapat para ahli, kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh karyawan dalam periode waktu tertentu berdasarkan job desk yang telah diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, menurut Bangun tahun 2012, kinerja pegawai terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu ketepatan waktu, yang kedua kehadiran, dan yang ketiga kerjasama. Nah, pendapat lain datang dari UNO tahun 2013 yang mengungkapkan bahwa kinerja pegawai itu terdiri dari beberapa indikator, yaitu kualitas kerja, ketepatan dan kecepatan kerja, inisiatif kerja, kemampuan kerja, dan komunikasi kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini bisa dilihat pada gambar pada slide, di mana gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa lingkungan kerja fisik atau X1 yang merupakan variabel bebas dapat mempengaruhi kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Yang kedua yaitu lingkungan kerja non-fisik yang merupakan variabel bebas atau X2 dapat mempengaruhi variabel terikat kinerja pegawai atau Y. Dan yang ketiga yaitu kompensasi sebagai variabel bebas atau X3 dapat mempengaruhi kinerja pegawai atau variabel terikat Y. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama H1, lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. H2, lingkungan kerja non-fisik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. H3, pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. H4, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non-fisik, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Lingkungan kerja fisik sebagai variabel bebas yang pertama atau X1 memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu bangunan tempat kerja, peralatan kerja, fasilitas, pencahayaan dan penerangan, sirkulasi udara, kebisingan, dan keamanan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan kerja non-fisik sebagai variabel bebas yang kedua atau X2 memiliki beberapa indikator. Yang pertama hubungan dengan rekan kerja, hubungan atasan dengan pegawai, dan yang ketiga kerjasama antar pegawai. Yang ketiga yaitu kompensasi sebagai variabel bebas yang ketiga atau X3 terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama upah dan gaji, yang kedua tunjangan, dan yang ketiga asuransi.
Selanjutnya yang keempat, kinerja sebagai variabel terikat atau Y memiliki beberapa indikator. Yang pertama ketepatan waktu, yang kedua kehadiran, yang ketiga kerjasama, dan kualitas kerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah semua data yang berbentuk angka-angka seperti jumlah pegawai, gaji pegawai, data kinerja, dan jawaban kuesioner. Yang kedua yaitu data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden, yaitu pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Nah, untuk sumber datanya ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu hubungan antar pegawai, kompensasi, dan kinerja pegawai, serta jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden sesuai dengan variabel yang diteliti. Nah, yang kedua yaitu data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian ini berupa pengumpulan data-data dari dokumen-dokumen seperti jumlah pegawai, gaji dari setiap pegawai, serta peralatan dan perlengkapan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Nah, yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng yang berjumlah 72 pegawai. Selanjutnya untuk sampel, metode dalam penentuan sampel ini menggunakan sampling jenuh, di mana teknik ini digunakan apabila semua populasi itu dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 pegawai. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama teknik kuesioner, yang kedua pencatatan data, dan yang ketiga yaitu wawancara. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian dan pengujian. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner yang menggunakan skala antara 1 sampai 5, di mana nantinya hasil dari jawaban kuesioner ini akan diuji dengan aplikasi SPSS. Tapi sebelum itu, butir-butir pernyataan itu akan diuji terlebih dahulu melalui aplikasi SPSS dengan melakukan yang pertama uji validitas, di mana uji ini digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, di mana uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana dalam melakukan teknik analisis data akan menggunakan bantuan aplikasi SPSS yang terdiri dari beberapa analisis data. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda, di mana analisis ini digunakan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel dependen dengan menggunakan rumus Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah beta 4x4 tambah error. Nah, yang kedua yaitu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini digunakan untuk meyakinkan dan memastikan bahwa model yang dibuat sudah memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi. Ada 3 jenis uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolenialitas, dan yang ketiga uji heterokedastisitas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu analisis korelasi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Dan yang keempat yaitu analisis determinasi berganda, di mana analisis ini digunakan untuk memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tidak bebas Y dan dijelaskan oleh variabel bebas X. Nah, yang kelima yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini terdiri dari 2 jenis uji. Yang pertama uji t-test, di mana uji ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis itu signifikan atau tidak. Yang kedua yaitu uji F atau serempak, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antar ketiga variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi.